Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa salaman amma ba'd. Video kali ini Ustazah akan melanjutkan pembahasan terakhir, yaitu ayat ke-7 di surah Al-Fatihah. Kita langsung saja membahas surah Al-Fatihah ayat 7. Yuk ikuti Ustazah. Sekarang kita sudah sampai di ayat terakhir surah Al-Fatihah ayat ke-7. Kita awali dengan bacaan Shiratal Ladzi. Jadi di ayat 7 ini kita membacanya, kalau bisa diusahakan kita berlatih terus supaya kita ini mampu nafas kita untuk terus dibaca sampai di ayat 7 tanpa berhenti di tengah-tengah kalimat. Seringkali kita berhentinya di sini, padahal seharusnya kalau berhenti di sini itu diulang di sini. Karena ini adalah latakif tandanya. Ya, tidak boleh berhenti, tidak boleh waqaf. Nah, sedangkan kita seringkali membacanya berhenti di sini tanpa diulang. Ini kesalahan yang seringkali kita kurang memahami ya. Ini artinya la takif, jangan waqaf di sini. Coba sekarang kita rinci, kita kupas satu persatu dulu bacaannya. Shod. Huruf aslinya kan shod. Jadi kalau mau bunyi diberi tanda kasroh, itu tetap saja harus memonjongkan bibir dulu, swi. Kalau menurut saya ini mirip seperti mau bersiul itu, swi, swiro. Jadi bukan sui, swiro, tidak. Tapi di sini karena bibir monyong terlebih dahulu, jadi bagi yang masih kesulitan mengucapkan shod, maka kecenderungannya pasti akan bunyi sui gitu. Padahal sui langsung ke i, tidak ke u dulu. Tetapi memang bibirnya untuk memulai ini monyong dulu gitu. Swiro, ronya panjang sedikit, namanya ini numpang lewat ya, panjangnya namanya mat tabi'i. Tol, masukkan ke lam dengan ditekan. Karena ada tasydid di sini, walaupun setelah fathah, ini kan fathah. Setelah fathah di sini ada alifnya, tetap tidak usah dipanjangkan, gak usah digeret. Shiratal ladzi, zinya lagi-lagi panjangnya sedikit saja numpang lewat, namanya mat tabi'i. Shiratal ladzina hati-hati ketika kita membaca, juga seringkali kita ada nek-nya. Ini memantul namanya kalau ada nek-nya. Nah, padahal nun itu bukan huruf qalqalah. Sehingga tawalud namanya, memantul bukan pada tempatnya. Huruf qalqalah hanya ada 5. Syaratnya sukun, entah itu sukunnya asli atau sukun karena waqaf. Ada 5. Kalau kita mau merangkai dalam sebuah kata itu baju di toko. Ba, jim, dal, to, qof, baju di toko. Sedangkan nun ini bukan qalqalah, tapi juga banyak orang yang membacanya an-na'am, tidak menyadari bahwa ini dipantulkan. Padahal tidak boleh memantul. Ini jelas namanya izhar halqi. Ini masuk hukum nun sukun. Ketemu dengan ain namanya izhar halqi, dibaca jelas. Ini juga jelas lagi tapi beda hukum. Yang ini hukum nun sukun atau tanwin, yang ini hukumnya mim sukun, sehingga yang ini izhar halqi, sama-sama izhar, tapi ini izhar halqi, ini izhar syafawi. An'amta alaihim, langsung ke i. Alaihim, ghoi, langsung terus, ini latakif. Jangan waqaf gitu, ini lamnya, fokus ke lamnya. Ghoi ke i. Ghairil, langsung masukkan lagi ke lam, ini al ta'rif, ini alif lam ini al ta'rif, langsung dibaca jelas, lamnya terbaca dengan jelas.
Ini lamnya kan ada sukunnya terbaca jelas. Yang jelas dalam ilmu tajwid namanya izhar. Izharnya izhar apa? Izhar qamariyah. Ini alnya al-qamariyah digabung izhar qamariyah begitu. Jadi ghairil maghdu bukan maghdu, tapi dihaluskan, lebih dihaluskan gho. Sepertinya memang asal katanya dari go. Pertama ya, anak-anak itu seringkali kalau membaca go. Kenapa? Karena di awal itu kalau kesulitan maka diperbolehkan biasanya anak itu bilang go, tapi harus sambil berjalan terus dilatih supaya go itu bisa jadi halus. Awalnya memang go, terus go. Lama-lama dibaca halus. Bukan mage lagi, tapi du tebal ya, tebal. Kemudian dipanjangkan sedikit, numpang lewat, mat tabi'i. Maghdubi alaihim. Alai langsung ke i. Alaihim wa. Mim sukun bertemu wawu dibaca jelas. Sama dengan ini tadi namanya apa? Ya izhar syafawi. Walau langsung. Ini bukan digeret ya walau, tapi sifatnya dod. Kalau sudah dimatikan itu sepertinya seolah-olah digeret. Jadi dot itu kalau masuk ke huruf dot memang sepertinya seperti digeret bacanya. Walau dhalin. Di sini masukkan ke lam. Ini dulu ya. Alaihim, ini namanya seperti ini tadi, izhar syafawi. Kemudian masukkan ke dot. Masuknya ke dot ini namanya idgham kan masuk. Namanya alif lam. Ini hukum al-ta'rif alif lam. Alif lamnya syamsiyah, al-syamsiyah. Masuknya ini namanya idgham. Jadi digabung idgham syamsiyah begitu. Satu nama ini. Berikutnya dhol. Panjangnya sama. Ya. Maksudnya panjangnya ini lebih dari 2 alif. Yaitu kalau ini panjangnya sampai 3 ini. Beda dengan mad jaiz. Mad jaiz atau mad wajib 2,5. Kalau ini 3. Jadi begitu ketukan ke-6 itu langsung masuk ke lam dengan ditekan. Walau dho, ketukannya seperti ini ya. Walau dhalin. Nah, kalau lin ini panjangnya disamakan dengan sebelum-sebelumnya. Kalau ambil 1 alif ya 1 alif semua. Kalau dari sini dari awal surah Al-Fatihah ngambilnya hanya 2 alif ya 2 alif semua sampai sini. Kalau ambilnya maksimal seperti barusan saya baca 3 alif, maka ya dibaca 3 alif semua begitu. Ini sekarang belum dibahas nama hukumnya. Dhol, ketika ada mat bertemu dengan tasdid. Tasdidnya ini tertulis. Kelihatan ya tulisannya. Ya, ketemu dengan tasdid. Ini ketemu dengan tasdid, maka bacanya ini panjang sekali. Ditekan terus masuk ke huruf, namanya adalah mad lazim kilmi. Karena ada harfi. Harfi itu tidak tampak karena huruf sukunnya ada di dalam huruf itu sendiri. Kalau ini tampak memang ada tasdidnya. Nanti ada yang ada sukunnya setelah mad bertemu dengan sukun. Ini setelah mad bertemu dengan tasdid yang dibaca panjang. Namanya ini mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal. Kalau yang ada dengkur-dengkurnya itu ada musaqqal, ada mukhaffaf. Kalau mukhaffaf itu ciri-cirinya sukun ini, bukan tasdid. Jadi kalau saya niteni itu yang ada ngorok-ngoroknya, ada dengkurnya, mukhaffaf. Itu mukhaffaf, itu miliknya sukun begitu. Nanti begitu juga di dalam hukum mad lazim harfi musaqqal dan mukhaffaf. Yang
ngorok itu ada khofnya mukhaffaf. Itu saya titeni kalau itu miliknya sukun begitu. Hanya untuk mempermudah belajar saja. Waladdallin. Ini mad lazim. Mat arid lisukun. Jadi kalau ada li ini kan sudah mad bertemu dengan nun yang disukun karena wakof. Saya ulang, ketika ada mad bertemu dengan huruf yang disukun karena wakof. Apapun ini, kebetulan di sini mim yang disukun. Ini barusan nun. Kemudian ini nun, mim. Nah, ini ketika pokoknya ada mad bertemu dengan huruf yang apa saja di sini disukun, pokoknya mad sebelumnya. Terus disukun huruf terakhirnya, sukunnya karena wakof. Namanya mad arid lisukun. Panjangnya bisa 2 ketukan, bisa 4 ketukan, atau bisa 6 ketukan. Kalau hitungan dalam alif itu adalah kalau tidak 1, 2, atau 3 alif. Mari kita baca dengan tempo yang pelan dulu ya. Pelan dulu terus diulang lagi. Kita langsung baca Shiratal ladzi setelah hitungan ke-3. 1, 2, 3. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang pakai tempo sedang. 1, 2. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus ditutup dengan Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Ada yang juga hanya menutup dengan amin. Namun lengkapnya adalah Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Ini adalah penjelasan dari ayat ke-7 surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dengan bacaan yang utuh dalam satu ayat ini, tidak bernafas. Caranya dengan selalu berlatih. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah untuk kita terus memperbaiki bacaan Al-Quran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.